Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di kanal Ahmad Mutakilah. Para pemirsa di mana saja berada, sekarang kita akan membahas tentang makna dan tujuan politik identitas. Sungguhnya ada judul yang lebih menarik, yaitu ada apa dengan politik identitas, tapi kita lebih fokus kepada makna dan tujuan politik identitas itu sendiri. Makna politik identitas berbeda dengan identitas politik dan yang lebih jauh, makna politisasi agama. Kali ini kita akan membahas makna politik identitas saja. Makna identitas politik dan politisasi agama diturunkan pada tulisan kali yang lain, insya Allah. Bisa jadi politik identitas ibarat dua mata pisau yang tajam. Keduanya dapat digunakan untuk hal yang positif ataupun negatif. Banyak sekali makna politik identitas yang bertebaran di media sosial. Bila kita meneliti secara cermat, makna-makna politik identitas yang tersebar di berbagai media sosial dapat diamati sebagai berikut. Yang pertama, seorang calon pemimpin nasional dan daerah memiliki kejelasan identitas dirinya, diantaranya agama yang dianut, asal suku, pendidikan, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Hal ini juga berlaku bagi calon legislatif. Yang kedua, setiap partai yang berlambang agama atau yang lainnya. Misalnya, Partai Persatuan Pembangunan berlambang Ka'bah, bermakna sebagai partai Islam, sebagai simbol persatuan umat. Partai Golongan Karya berlambang pohon beringin, dapat dimaknai rajin berkarya dan melindungi rakyat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berlambang kepala banteng, yang dapat dimaknai selalu gigih berjuang dan bijak dalam memimpin dan sebagainya. Yang ketiga, calon pemimpin atau caleg yang selalu berjubah dan bergaya muslim atau muslimah yang taat sebagai daya tarik kepada masyarakat awam agar dapat dipilih. Padahal sebelumnya dia tidak pernah terbiasa berbusana demikian. Yang keempat, orang-orang yang membicarakan masalah politik dengan bertopi sinterklas dalam rangka mendukung salah satu pemimpin atau calon pemimpin yang mereka dambakan. Yang kelima, calon pemimpin atau caleg rajin ke tempat-tempat ibadah atau majelis taklim dengan bersedekah dan lain-lain. Yang keenam, calon pemimpin atau caleg yang rajin bersilaturahmi kepada masyarakat dalam rangka sosialisasi dirinya agar dikenali oleh masa calon pemilih. Yang ketujuh, calon pemimpin atau caleg mereka akan berpakaian sesuai adat dan agama yang berlaku di daerah kunjungan, baik dalam kampanye maupun di luar kampanye. Biasanya yang bersangkutan tak bisa berpenampilan demikian. Yang kedelapan, pemimpin partai yang mengidentifikasi dirinya pada tokoh-tokoh nasional sebagai pendahulunya atau tokoh nasional lainnya yang terdahulu. Yang kesembilan, ingin berbeda dari yang lain, baik gaya, gestur, dan busana pada saat-saat kunjungan ke berbagai daerah yang pada biasanya yang bersangkutan tak terbiasa demikian. Kesepuluh, tuntutan masyarakat bahwa calon pemimpin maupun caleg harus jelas identitas dirinya, apa agamanya, apa sukunya, apa pendidikannya, dan bagaimana latar belakang, baik keluarga maupun kehidupannya. Yang selebihnya adalah apakah dia seorang yang taat beragama atau tidak, apakah juga seorang ateisme, politeisme, atau monoteisme, dan sebagainya, juga harus jelas identitasnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa politik identitas adalah praktik politik yang berfokus pada isu-isu dan masalah-masalah yang berkaitan dengan identitas kelompok tertentu, seperti etnis, agama, gender, orientasi seksual, dan sebagainya. Dalam politik identitas, kelompok-kelompok ini dilihat sebagai unit politik yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda, yang harus diwakili dan dipertahankan oleh para pemimpin politik. Politik identitas bisa mencakup berbagai bentuk aktivitas dan perjuangan untuk hak-hak kelompok tertentu, termasuk hak-hak sipil, hak-hak politik, dan hak-hak ekonomi. Namun demikian, ada juga kalangan yang mengkritik terhadap politik identitas karena menganggap bahwa politik semacam itu fokus pada identitas kelompok tertentu sehingga dapat memecah belah masyarakat dan memperkuat kesenjangan dan ketidaksetaraan. Demikian ada yang berpendapat berbeda. Sebenarnya, makna politik identitas ibarat dua mata pisau, yaitu dapat dimaknai secara positif maupun secara negatif. Secara positif, mayoritas masyarakat Indonesia pada umumnya menghendaki adanya kejelasan identitas secara terperinci,
calon pemimpin nasional maupun daerah dan anggota DPR atau DPRD dalam pemilu yang dalam pepatah dikatakan agar tidak seperti memilih kucing dalam karung. Identitas yang dimaksud adalah agama, etnis, latar belakang, dan lain-lain. Mayoritas kaum muslimin lebih mendasari politiknya pada agamanya, demikian pula pada agama-agama yang lain. Para pemirsa di mana saja berada, tentu saja bila kita lihat secara nyata dan jelas di media sosial maupun pendapat yang berbeda, jadi makna negatifnya adalah semua identitas itu digunakan sebagai kepura-puraan dalam rangka meraih simpatik masyarakat yang sebanyak-banyaknya dengan berbagai ragam, dengan rupa tipu daya dan kebohongan sebagai modal dasarnya. Ibarat dua mata pisau yang berlaku pada suatu politik identitas. Jadi kita tidak bisa gebiah uyah mengenai politik identitas apakah negatif ataukah positif. Mudah-mudahan banyak positifnya. Demikian apa yang saya sampaikan pada hari ini mengenai politik identitas. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.